Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa dengan teman-teman keluarga dimanapun kalian berada, terlebih pemirsa setia di akun G Worship Manado. Bersama saya, Gary Kalingkongan. Saat ini renungan harian kita diambil dalam buku Maranatha. Penulisnya adalah seorang Kristen yang terkenal, dan penulis buku yang terkenal ini adalah Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan sabda firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami rindu merenungkan sabda firman Tuhan lewat penuntun buku Maranatha saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang akan bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Bagian pertama, buku Maranatha. Berjudul, Kedatangan Yesus yang pertama. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5 dituliskan di sana demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita ikuti bacaan dan renungan ini. Kedatangan Juru Selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar perjanjian itu, mereka berharap supaya hal itu segera digenapi. Dengan penuh kegembiraan, mereka menyambut putra sulung mereka, dengan pengharapan bahwa dialah yang akan menjadi sang juru selamat. Tetapi kegenapan perjanjian itu lambat terjadi. Mereka yang pertama menerima perjanjian itu meninggal dunia tanpa melihat kegenapannya. Dari zaman Henokh, perjanjian itu diulang-ulang melalui para nabi dan bapa, menghidupkan terus pengharapan akan kedatangannya. Ia belum juga datang. Nubuatan Daniel mengungkapkan waktu kedatangannya, tetapi tidak langsung menafsirkan pekabaran itu. Abad demi abad berlalu. Suara para nabi bungkam. Tangan si penindas berat terhadap Israel. Dan banyak yang telah siap berseru. Sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Yeskel pasal 12 ayat 22. Akan tetapi seperti bintang-bintang pada rangkaiannya yang luas dalam jalur yang ditetapkan, ditekankan bahwa rencana Allah tidak terburu-buru dan tidak terlambat. Melalui lambang kegelapan besar dan perapian yang berasap, Allah telah menyatakan kepada Abraham perhambaan Israel di Mesir, dan telah menyatakan bahwa waktu mereka menumpang di negeri orang akan berlangsung 400 tahun. Sesudah itu katanya mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kejadian pasal 15 ayat 14. Menentang perkataan itu, seluruh perlawanan kuasa kerajaan Firaun yang sombong itu sia-sia adanya. Pada hari itu juga, sesuai dengan janji ilahi, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 41. Jadi dalam rapat di surga, saat kedatangan Kristus telah ditetapkan, ketika lonceng besar waktu menunjuk saat itu, lahirlah Yesus di Betlehem. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Tindakan yang maha kuasa telah mengendalikan pergerakan bangsa-bangsa dan meningkatnya dorongan hati dan pengaruh umat manusia sampai dunia sudah matang untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Kemudian datanglah Yesus untuk memulihkan manusia kepada gambar Khaliknya. Tidak ada selain Kristus yang dapat memperbaharui tabiat yang telah dirusak oleh dosa. Ia datang untuk mengusir setan yang mengendalikan kemauan. Ia datang untuk mengangkat kita dari debu, untuk membentuk kembali tabiat yang rusak seperti pola tabiat ilahi dan menjadikan indah dengan kemuliaannya sendiri. Inilah bacaan renungan kita di dalam buku Maranatha bagian yang pertama. Tuhan Yesus mengasihi pemirsa dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jangan lupa tetap memuji Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin.